Baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Darewasan di channelnya Muhammad Darewasan. Senang berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya ya. Ini udah berapa bulan saya tidak ngupload konten, tapi di seri konten ini saya akan melanjutkan tutorial PHP sebelumnya yang tertinggal. Nah, di seri ini saya akan berbicara tentang penggunaan form di PHP. Nah, form PHP kita tahu bahwasanya form adalah sebagai alat tool untuk pengisian data ya. Nah, sekarang bagaimana form itu bisa kita aksikan, kita bisa koneksikan dengan bahasa server. Servernya ini adalah bahasa server side-nya nanti adalah bahasa PHP tentunya. Nah, kita langsung saja di editor kita menggunakan Sublime. Tentunya sebelum ke sini saya coba simpan dulu ini ya di dalam server saya. Di sini saya buat direktori baru di sini dengan nama PHP. Dan ini kita akan bahas tentang di sini adalah namanya form PHP. Nah, seperti biasa kalau HTML ini kalau di Sublime kita bisa ketik seperti ini, maka akan muncul struktur dasar HTML-nya otomatis. Kita berbicara tentang form HTML. Nah, oke, yang pertama adalah kita akan berbicara dulu apa saja yang ada di dalam penggunaan form. Nah, yang pertama, di dalam form itu kita akan mengenal istilahnya metode ya. Yang pertama adalah yang akan kita kenal dulu adanya namanya istilahnya metode. Nah, metode di dalam form ini ada dua ya. Pertama, kita bisa gunakan metodenya ada get atau kita bisa gunakan metodenya adalah post. Bedanya apa? Kalau get ini menyertakan dengan URL-nya, nanti sedangkan post tidak menyertakan dengan URL-nya. Kita akan coba bedakan ya. Pertama membedakan metode get dengan post. Sip. Berarti kita akan coba buat sebuah form di sini. Form action misalnya adalah welcome.php. Ini berarti larinya ke file baru di sini, namanya kita siapkan file baru di sini dengan nama welcome.php. Siap, ini sudah selesai. Biarkan seperti ini ya, terbuka ya. Nah, metodenya kita gunakan yang pertama ini saya gunakan dulu post dulu ya. Kita gunakan metodenya adalah post. Atau karena get duluan berarti saya coba tambahkan get dulu. Get. Nah, setelah selesai itu berarti saya akan coba tambahkan sebuah input ya, input data. Misalnya silakan masukkan nama Anda. Di dalamnya ada sebuah input type berupa teks dengan namanya adalah name-nya adalah nama. Siap. Mungkin saya tambahkan BR di sini ya. Kita akan coba masukkan beberapa input type di sini. Yang pertama, silakan masukkan email Anda misalnya. Email Anda. Di sini name-nya email. Oke, kemudian terakhir saya akan coba tambahkan di sini, mungkin ditambahkan silakan masukkan alamat Anda. Nah, terakhir saya akan coba tambahkan di sini sebuah tombol. Input type-nya adalah berupa submit. Value-nya adalah submit saja ya, value-nya submit. Set. Nah, berikutnya saya tutup dengan /form dan nah seperti ini. Nah, kita coba cek dulu form kita, tentunya di browser ya. Saya buka direktori saya adalah localhost PHP. Pastikan servernya jalan ya. Kalian menggunakan server apa? Saya menggunakan SAM Control Panel, aktifkan Apache-nya tentunya ya. Nah, terus kemudian, nah di sini saya masukkan nama misalnya. Namanya adalah Arif. Emailnya arif@gmail.com misalnya. Ketika ini disubmit, maka dia akan lari ke file simpan. Nah,
ketika dia akan lari ke file namanya adalah welcome ya. Inilah bedanya URL get dengan post ya. Kalau get itu URL-nya nampak di sini, nama Arif ini nampak. Sekarang saya akan coba ganti kalau dengan post. Saya ulangi lagi ya. Di sini saya refresh dulu tentunya. Misalnya saya ganti dengan nama lain, misalnya sebenarnya silahkan masukkan email, soalnya gmail.com @gmail.com. Kemudian saya submit. Nah, maka tidak seperti tadi ya, URL-nya tidak muncul, tinggal hanya memanggil nama filenya saja. Itu bedanya antara post dengan get. Nah, sekarang kita coba tangkap nilainya. Tentunya kita tangkap di file baru di sini ya. Saya pakai HTML saja ya. Nah, di sini kita akan coba bikin dalam bentuk ucapan greeting ya. Selamat datang ya. Selamat datang di PHP. Oke. Siapa misalnya. Nah, kita munculkan statement PHP-nya di sini. Kalau seumpama misalnya echo-nya itu kita gunakan, nah karena dia menggunakan metode post, berarti metodenya adalah post, berarti kita coba tangkap nilainya di sini dengan cara seperti ini. Echo string post. Di sini adalah dengan nama variabelnya ya, nama formnya ya. Tadi adalah nama, seperti itu. Kemudian saya tambahkan BR di bawahnya, boleh echo BR. Nah, mungkin selanjutnya statement berikutnya akan saya tambahkan adalah di sini email Anda ya. Email Anda adalah siapa misalnya. Emailnya tadi nilai dari email ya. Nah, seperti itu. Nilai email ini adalah nilai dari ini ya, name ini. Jadi huruf kecil di sini kita tangkap dengan huruf kecil juga. Nah, siap. Kita coba lakukan lagi, ulangi lagi. Tadi adalah namanya Sonya, misalnya Sonya Abdullah misalnya. Dan emailnya adalah sonya@gmail.com. Kita coba tangkap nilainya. Nah, maka akan terbaca di sini Sonya Abdullah BR, cuma BR-nya kurang turun baris ya. Ini seharusnya BR-nya dalam bentuk kurung. Oke. Saya coba refresh lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selamat datang di PHP. Sonya Abdullah, email Anda sonya@gmail.com. Nah, ini kalau pakai post. Sekarang tadi adalah saya coba ganti balik ke menggunakan get. Nah, ketika saya menggunakan get di sini, maka di sini juga harus menggunakan yang awalnya string post diganti dengan get. Oke. Jadi diganti dengan get. Ya, seperti itu untuk menangkap nilainya. Jadi saya coba refresh lagi. Misalnya arif@gmail.com. Ketika saya submit, maka akan muncul di sini PHP Arif dan arif@gmail.com. Nah, tapi di sini terbaca URL-nya ya. Nah, terkadang ada nanti indikasi kita harus membaca URL seperti ini ya. Nah, kita ada kondisi kita harus membaca URL. Nah, kalau membaca URL berarti kita harus menggunakan metodenya adalah menggunakan metode get. Nah, saya rasa cukup materi hari ini adalah mengenai perbedaan penggunaan metode get dan post kaitannya untuk kasus di sini adalah welcome PHP. Di sini kita menggunakan form ya, form di PHP. Nah, kita jumpa lagi di sesi tutorial berikutnya. See you, bye.